Cerita bermula ketika seorang kolonel angkatan laut bernama John Ellison terdampar di sebuah pulau terpencil di Samudra Pasifik setelah berhari-hari terombang-ambing di atas pelampung, seolah menjadi satu-satunya manusia yang masih menolak tenggelam dalam kekacauan Perang Dunia Kedua. Tahun itu, 1944, ketika Jepang dan Amerika saling menggempur tanpa ampun dan Samudra Pasifik menjadi kuburan bagi ribuan kapal serta nyawa. Ketika akhirnya ia sadar dan membuka mata, John mendapati perahu karetnya tengah bersandar di suatu pantai asing, tanda ia telah terdampar di sebuah pulau. Dengan tubuh lemah namun naluri militernya masih tajam, ia bangkit dan memasuki pulau itu dengan penuh kehati-hatian. Ia tahu betul bahwa banyak pulau di sekitar sana masih diduduki tentara Jepang. Namun, semakin jauh ia melangkah, semakin jelas bahwa pulau itu sunyi. Di sana hanya ada beberapa rumah kecil yang tampak sepi dan sebuah makam baru yang tanahnya masih basah. Rasa penasaran menariknya masuk ke salah satu rumah. Dari belakang rumah kecil itu, tampak sebuah bangunan mungil menyerupai gereja. Hatinya berdebar bukan karena takut, tetapi karena harapan kecil bahwa mungkin tempat itu menyimpan jawaban. John melangkah masuk ke gereja itu, dan di sanalah, tanpa ia duga, ia melihat seorang perempuan muda berjubah sederhana sedang membersihkan lantai. Gerakannya lembut seperti seseorang yang menjaga rumah Tuhan seorang diri. Terkejut dan lega, John segera menghampirinya. Ia bertanya apakah pulau ini masih dikuasai Jepang. Namun perempuan itu, seorang biarawati, menjawab bahwa tidak ada seorang pun yang tinggal di pulau itu selain dirinya. Ia memperkenalkan diri sebagai Ella. Mendengar itu, John seakan mendapat napas baru. Pulau itu aman, setidaknya untuk sementara. Ia pun meminta izin beristirahat di gereja tersebut dan Ella mengizinkannya dengan senyum tenang. Malam hari tiba. Dalam kegelapan yang pekat, John terbangun dan mendapati Ella berlutut berdoa di depan cahaya lilin yang lembut bergetar. Dengan cepat ia bangkit dan memadamkan lilin itu. Dalam bisikan tegas namun khawatir, ia menjelaskan bahwa cahaya kecil seperti itu bisa terlihat dari jauh dan menarik perhatian tentara Jepang yang mungkin sedang berpatroli di perairan sekitar. Ella terdiam, wajahnya menegang karena kaget dan lalu meminta maaf dengan tulus. Saat itulah John menanyakan nama pulau ini dan Ella menjawab Pulau Tuasifa. Malam itu, setelah suasana kembali tenang, mereka mulai mengobrol. John bertanya sejak kapan Ella tinggal di pulau itu. Ella tidak langsung menjawab. Ia malah berdiri dan mengatakan bahwa John harus makan terlebih dahulu. Ia tahu dari sorot mata lelaki itu bahwa ia telah menahan lapar terlalu lama. Setelah John makan, dengan sopan ia bertanya apakah Ella memiliki sebatang rokok. Biarawati itu menggeleng, namun ia memberikan sebuah pipa milik Pastor Philip yang telah meninggal dan dimakamkan di dekat gereja. Setelah itu, Ella mulai bercerita. Ia menjelaskan bagaimana dirinya bisa berada di pulau itu. Semuanya berawal ketika penduduk tempat tinggalnya ditawan saat perang. Lalu datang sebuah kapal yang hendak membawanya dalam misi menuju Fiji. Pastor Philip menolak pergi tanpa Pastor John Ryan, yang sebelumnya tinggal sendiri di Pulau Tuasifa. Permintaan itu akhirnya disetujui dan mereka singgah ke pulau ini. Tapi ketika Pastor Philip tiba, ia tidak menemukan Pastor Ryan ataupun penduduk pulau tersebut. Semuanya telah hilang tanpa jejak, dihabisi akibat invasi Jepang. Mengetahui kenyataan pahit itu membuat Pastor Philip sangat bersedih. Dan tidak lama setelahnya, ia meninggal akibat terjatuh di dekat pantai. Tinggallah Ella seorang diri, menjaga gereja tua itu sambil berharap ada keajaiban yang datang. Mendengar kisah itu, John pun menceritakan bagaimana ia bisa selamat dari kekacauan perang. Kapal selam yang ia tumpangi dihantam bom. Tubuhnya terlempar ke tengah lautan luas, lalu ia bertahan berhari-hari di atas perahu pelampung hingga arus membawanya ke Pulau Tuasifa. Setelah saling bertukar cerita, keheningan malam menyelimuti mereka. Ella akhirnya meminta izin beristirahat karena malam sudah terlalu larut dan hari berikutnya mungkin membawa tantangan baru. Keesokan paginya, Mr. Allison memulai harinya dengan membantu Ella mengumpulkan buah-buahan yang tumbuh di sekitar pulau. Matahari pagi memantulkan cahaya keemasan di antara dedaunan, membuat pekerjaan sederhana itu terasa seperti momen damai dalam dunia yang tengah berperang. Tak lama kemudian, Allison memotong beberapa batang bambu dan mulai merautnya menjadi tombak sederhana untuk berburu ikan. Namun, ketika sedang sibuk, ia tiba-tiba mendengar dengusan babi dari balik semak yang lebat. Ia mendekat penuh waspada, dan tanpa disangka, semak itu ternyata mulut sebuah gua yang dalam dan luas. Allison melangkah masuk, meraba dinding-dinding batu yang dingin, dan segera memikirkan betapa bergunanya tempat itu sebagai persembunyian jika bahaya datang. Setelah menjelajah gua, Allison kembali menghampiri Ella dengan langkah cepat. Ia mengatakan bahwa ia melihat seekor penyu besar sedang berjemur di tepi pantai. Mendengar itu, Ella seolah mendapat sedikit semangat. Tanpa menunggu lama,
Ellison membuat alat seadanya dan mereka berdua pergi menuju pantai untuk menangkap penyu tersebut. Pertarungan kecil namun melelahkan itu berlangsung sengit. Penyu bergerak lambat namun kuat. Tetapi akhirnya berkat kerja sama mereka, hewan itu tertangkap juga. Sesampainya kembali ke daratan, mereka menyalakan api kecil dan memasak daging penyu itu. Aroma gurihnya menyebar di udara, dan sambil menikmati santapan sederhana itu, mereka berbincang. Ellison bertanya seberapa jauh jarak dari Pulau Tuasifa ke Fiji. Ella menjawab sekitar 309 mil ke arah selatan. Ellison menghela nafas dan mengatakan bahwa awalnya ia berniat membawa Ella ke sana menggunakan pelampung miliknya. Tetapi setelah dipikirkan lagi, ia menyadari betapa berbahayanya perjalanan itu. Pelampung kecil itu tak akan mampu membawa persediaan air dan makanan yang cukup. Mereka mungkin akan mati kelaparan atau kehausan di tengah samudra. Ella, yang memiliki keyakinan kuat, berkata bahwa mereka harus mencoba. Mungkin saja mereka akan selamat. Karena dorongan itu, akhirnya Ellison pun menyanggupi. Sebelum keberangkatan, Ellison memperbaiki pelampung tersebut, menambahkan kemudi, sementara Ella mengusulkan agar layar dibuat dari pelepah palm yang tumbuh melimpah di pulau itu. Dalam suasana bekerja bersama itulah Ellison mencoba merayu Ella dengan kata-kata lembut. Tetapi Ella terlihat tersinggung dan menjauh sejenak. Tak lama kemudian, momen hening itu dipatahkan oleh suara memekakan. Sebuah pesawat Jepang melintas rendah di atas pulau. Patroli yang tampaknya sedang mencari aktivitas mencurigakan. Ellison spontan berlari menyembunyikan rakit mereka di balik batu karang, lalu menjemput Ella sambil menutupi tubuhnya dengan pelepah kelapa agar tak terlihat dari udara. Setelah pesawat itu pergi, Ellison menyimpulkan bahwa untuk beberapa hari ke depan, mereka harus tinggal di dalam gua. Ketika pelampung sudah selesai, barulah mereka keluar dan mencoba berlayar menuju Fiji. Itu satu-satunya cara menjaga keselamatan mereka. Malamnya, Ella sudah berada di dalam gua, menyiapkan tempat beristirahat untuk Ellison. Mereka berbincang sebentar, saling menenangkan satu sama lain, lalu merebahkan tubuh dalam gelap yang sunyi. Keesokan pagi, Ellison terbangun karena suara pesawat yang berputar-putar di atas pulau. Ia bergegas menghampiri Ella dan berbisik agar tetap tenang. Dengan hati-hati, ia keluar dari gua dan melihat apa yang terjadi. Dari kejauhan, tampak jelas bahwa pesawat itu adalah pesawat tempur Jepang. Mereka sedang mengembargo pulau itu, sebuah pertanda buruk. Ellison kembali ke dalam gua, ia menemukan Ella gemetar ketakutan. Ia memegang bahu Ella dan berkata dengan lembut bahwa kebisingan itu tidak akan melukai mereka selama mereka tetap tersembunyi. Ketika keadaan mulai mereda, mereka mengintip dari mulut gua. Pemandangan yang terlihat membuat dada mereka sesak. Pulau itu telah luluh lantak akibat bombardir Jepang. Gereja tempat Ella berlindung selama ini telah musnah menjadi abu. Ellison berjalan menuju puing-puing itu, menginjak sisa-sisa kayu hangus dan menemukan sebuah salib yang hampir tertimbun arang. Ia mengangkatnya, membersihkan debu hangusnya, lalu menyerahkannya pada Ella yang menahan air mata. Setelah itu, ia berkata bahwa kini di pulau ini tidak ada lagi buah selain kelapa dan pelampung mereka sudah hancur. Harapan untuk pergi ke Fiji pun turut hancur. Ketika mereka sedang berbicara tentang bagaimana bertahan hidup, mereka melihat sebuah kapal tentara Jepang mendekat dan siap berlabuh di pulau itu. Ella panik dan bertanya apakah mereka harus pergi. Ellison dengan nada rendah mengatakan bahwa ia tidak tahu. Tetapi melihat perlengkapan yang dibawa kapal itu, sepertinya Jepang berniat mendirikan stasiun atau pangkalan kecil di sana. Ellison segera menyuruh Ella kembali ke dalam gua dan tetap di dalamnya. Jepang tidak boleh menemukan mereka. Namun baru saja mereka masuk ke dalam gua, suara tembakan menggema dan terdengar makin dekat. Ellison langsung menyuruh Ella duduk dan tidak bersuara sedikit pun. Sementara ia sendiri menggenggam sebuah pisau siap menghadapi kemungkinan terburuk. Ketegangan memuncak ketika langkah-langkah berat terdengar di luar gua. Namun akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa seperti seabad, tentara Jepang itu pergi tanpa menemukan mereka. Saat keadaan kembali tenang, Ella, yang dalam ketakutannya, mengatakan bahwa ia ingin menyerahkan diri agar tidak membebani Ellison. Pria itu langsung menolak dengan tegas. Ia mengatakan bahwa sekarang dialah yang bertanggung jawab melindungi Ella, apapun yang terjadi. Malam itu, demi mendapatkan makanan,
Allison nekat pergi berburu ikan di pantai. Bahkan meski tempat itu dekat dengan posisi tentara Jepang. Ketika sedang merayap di balik bayangan karang, ia melihat 3 prajurit Jepang berpatroli. Jantungnya berdegup cepat. Ia segera bersembunyi di balik batu karang yang tajam, menahan nafas. Setelah beberapa menit menegangkan, para prajurit itu akhirnya pergi. Allison selamat untuk malam itu. Sesampainya kembali di dalam gua, Allison meletakkan ikan yang ia tangkap di sebuah batu datar. "Kita harus makan, Ella. Ini satu-satunya yang bisa kepastikan aman malam ini," katanya pelan. Ia memotong sepotong daging ikan mentah itu dan menyodorkannya ke Ella. Meskipun wajahnya tampak ragu, Ella mencoba memakannya, semata-mata untuk menghargai usaha Allison yang mempertaruhkan keselamatannya demi mencari makanan. Namun setelah mencoba menggigit sedikit, tubuhnya langsung menolak. Ia menutup mulut dan memalingkan wajah dengan rasa bersalah. "Maaf, aku tidak bisa," suaranya nyaris berbisik. Melihat Ella seperti itu, hati Allison terasa mencelos. Ia bukan hanya kecewa, ia merasa bersalah, seakan memaksa Ella melakukan sesuatu di luar batasnya. Dengan napas panjang dan mata yang penuh tekad, ia pun bangkit. "Aku akan cari yang lain," katanya singkat, lalu pergi meninggalkan gua meski Ella berusaha menahannya. Dengan keberanian dan kewaspadaan tingkat tinggi, Allison menyelinap ke barak tentara Jepang. Ia bersembunyi di balik bayangan tenda, mengamati setiap langkah penjaga. Setelah menemukan celah, ia merangkak masuk ke gudang makanan. Detik demi detik terasa seperti jam. Suara napasnya sendiri pun terdengar begitu keras di telinganya. Begitu berada di dalam, ia langsung mengambil apapun yang bisa ia bawa. Daging kering, sedikit beras, beberapa buah kaleng bekas. Namun saat hendak keluar, ia terhenti. Seorang prajurit Jepang masih terjaga, duduk sambil membersihkan senjatanya. Tak ada jalan keluar. Allison terpaksa menunggu, berjongkok di balik tumpukan karung, menahan rasa takut sampai fajar menyingsing. Ketika pagi tiba dan penjaga itu akhirnya pergi, Allison segera keluar dari gudang menuju area terbuka. Namun ia terhenti lagi. Para tentara Jepang sedang melakukan upacara dan jalur yang harus ia lewati terlalu terbuka. Dengan cepat, ia menyelinap di balik tiang bendera, memeluk bayangannya agar tidak terlihat. Tidak lama kemudian, salah satu tentara berteriak bahwa mereka menemukan seekor babi. Para prajurit berlari menuju semak-semak dan sang pemimpin langsung menembak babi tersebut tanpa ragu. Suara tembakan itu menggema hingga ke gua, dan Ella yang menunggu Allison sendirian langsung lemas. Ia mengira itu adalah suara kematian Allison yang ditembak oleh para tentara Jepang. Saat semua tentara sedang sibuk mengelilingi babi tersebut, Allison memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Kakinya bergerak cepat, napasnya tersenggal-senggal, namun tekadnya lebih kuat daripada rasa takutnya. Begitu tiba di gua, ia langsung menghampiri Ella yang matanya berkaca-kaca. "Masuk cepat, aku membawa makanan," katanya sambil tersenyum tipis mencoba meredakan ketakutannya. Ella terharu hingga meneteskan air mata. Ia memeluk makanan itu seakan memeluk kepastian bahwa Allison benar-benar masih hidup. Namun begitu kembali masuk, Ella menolak memakan makanan curian tersebut. "Jangan pergi lagi tanpa sepengetahuanku," pintanya lirih, penuh ketakutan. "Aku tidak ingin kehilanganmu." Tanpa menunggu jawaban, Ella kemudian berbaring dan tertidur karena kelelahan emosional. Saat ia terbangun, ia melihat sesuatu yang membuatnya tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Sebuah sisir kayu dan setangkai bunga kembang sepatu. Hadiah sederhana, namun penuh ketulusan. Melihat Ella memegang bunga itu dengan mata berbinar, Allison menghampirinya. "Kau suka sisir itu?" tanyanya dengan harapan kecil dalam suaranya. "Aku suka sekali," jawabnya lembut. "Hanya saja, rambutku terlalu pendek untuk menyisirnya, tapi aku akan menyimpannya sebagai kenang-kenangan." Mendengar itu, Allison terdiam sejenak lalu bertanya hal yang sejak lama ingin ia ketahui. "Ella, apa pernah ada biarawati yang memutuskan berhenti? Yang memutuskan untuk tidak mengambil sumpah terakhir?" Ella menarik napas panjang, mengusap sedikit debu dari sisir itu sebelum menjawab, "Jarang sekali. Sebelum mengambil sumpah terakhir, kami diberi 5 tahun untuk benar-benar memantapkan hati. Jika ada yang mundur, mereka tidak akan mengambil sumpah final itu." Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan, "Dan aku sebenarnya belum resmi menjadi biarawati. Aku belum mengambil sumpah terakhir itu."
Percakapan itu belum sempat berlanjut karena tiba-tiba suara ledakan mengguncang pulau. Mereka berdua kaget dan segera berlari keluar gua. Di langit, beberapa pesawat tempur melintas lendah. Di bawah, para tentara Jepang berlari menuju pantai seolah menerima isyarat dari laut. Malam itu, dentuman bom terdengar berulang-ulang dari kejauhan. Gelombang cahaya merah dari pertempuran laut menerangi langit malam yang gelap, membuat pulau itu terasa seperti berada di tengah neraka yang terbuka. Setelah malam penuh ketegangan itu, pagi harinya, Mr. Ellison terbangun dan memutuskan untuk melihat keadaan di luar gua. Ketika ia menuruni tebing kecil menuju pantai, matanya membelalak tak percaya. Seluruh tenda tentara Jepang telah lenyap. Tempat itu kosong, sunyi, seakan baru saja ditinggalkan dalam tergesa-gesa. Perasaan lega menyeruak di dadanya. Tanpa dapat menahan diri, Mr. Ellison langsung berteriak memanggil Ella. Suaranya penuh kegembiraan yang sudah lama tidak ia rasakan. Dengan napas terengah karena berlari, Ella keluar dari gua dan melihat tatapan berbinar di mata pria itu. "Ella, mereka sudah pergi. Tentara Jepang sudah meninggalkan pulau ini." Seketika wajah Ella yang semula tegang berubah menjadi cerah. Keduanya berlari menuruni bukit, tertawa dan menangis sekaligus, melepaskan semua rasa takut yang selama ini menekan mereka. Untuk pertama kalinya sejak berada di pulau itu, mereka merasa seperti manusia bebas. Malam pun tiba. Di luar gua, Ella duduk sambil menjahit pakaiannya. Api unggun kecil menari pelan di depan mereka. Dalam kehangatan yang sederhana itu, tiba-tiba Mr. Ellison berbicara dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. "Ella, jika suatu hari nanti kita berhasil keluar dari pulau ini, kumohon jangan ambil sumpah terakhirmu, karena aku ingin menikahimu." Ella terdiam, seperti kehilangan kata. Ia sama sekali tidak menduga bahwa seorang pria keras seperti Mr. Ellison menyimpan perasaan sedalam itu. Sekian lama ia hanya melihatnya sebagai tentara yang tegas, pelindung yang kuat. Namun malam itu, ia melihat lelaki yang rapuh dan penuh harapan. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam, dan akhirnya, dengan suara pelan, Ella menjawab, "Aku tidak bisa. Seluruh hidupku sudah kuberikan kepada Tuhan. Bila aku mengambil sumpah terakhirku nanti, cincin yang kupakai adalah cincin emas, sebagai tanda kesetiaanku." Jawaban itu menampar hati Ellison. Ia tidak menunjukkan kemarahan, hanya menunduk pelan, menelan kekecewaannya dalam diam. "Baiklah," katanya lirih, sebelum berdiri dan pamit. "Ada sesuatu yang harus kukerjakan." Keesokan paginya, Ellison duduk seorang diri di tepi pantai. Ombak yang datang dan pergi serasa ikut membawa pikirannya yang tak menentu. Ella melihat itu dari kejauhan, lalu mendekatinya dengan langkah hati-hati. Mr. Ellison menatap laut sebelum akhirnya mengatakan, "Maafkan aku atas perkataanku semalam. Sekarang aku sadar, meski kau menerimanya, pada akhirnya kau tetap akan kehilangan aku. Tugas seorang prajurit angkatan laut bukan tugas yang ringan. Jadi, lupakan saja apa yang aku katakan." Kata-kata itu membuat Ella merasa semakin bersalah. Ada luka yang tidak bisa ia sembuhkan, namun ia ingin menunjukkan bahwa ia menghargai pria yang telah melindunginya. Malamnya, Ella membawa sesuatu ke hadapan Ellison. Sebotol tuak yang ia temukan dari karung beras, beserta satu sisir pisang. Melihat itu, Ellison tersenyum dan mengajaknya bersulang. Ella hanya menyesap sedikit, takut mabuk, namun berbeda dengan Ellison. Ia minum tanpa henti, satu tegukan demi satu tegukan, seolah berusaha menenggelamkan hatinya sendiri. Tak lama ia mulai mabuk, ucapannya melantur, nyanyiannya sumbang, namun penuh perasaan terpendam. Ella berulang kali memintanya berhenti dan makan sesuatu, namun Ellison menolak. Ia lebih memilih bernyanyi, menumpahkan isi hatinya yang paling dalam. Akhirnya, Ella menyerah dan meninggalkannya sendirian. Beberapa saat kemudian, terdengar suara benda pecah. Ellison melempar pipa rokoknya ke tanah hingga hancur. Ella terkejut dan bergegas mendekat, mengambil pecahan pipa itu. Namun Ellison, dalam keadaan mabuk, berkata dengan nada kasar, "Pipa itu tidak ada gunanya kalau tidak ada tembakaunya."
Dan tiba-tiba kemarahannya meledak. Ia memaki-maki Ella tanpa kendali. Kata-katanya tajam, menusuk, membuat Ella menahan tangisnya. Ketika Ellison dalam keadaan sempoyongan mencoba memeluknya, Ella ketakutan dan langsung melarikan diri. Di luar gua, hujan turun dengan derasnya, menyelimuti pulau itu dalam suasana yang kelam, sekelam perasaan Ella malam itu. Pagi itu, setelah malam hujan yang begitu deras, Mr. Allison menyusuri hutan dengan hati yang penuh rasa bersalah. Setiap langkah terasa berat. Dan ketika ia akhirnya menemukan Ella terbaring lemah di tanah yang becek, tubuhnya menggigil, wajahnya pucat, dadanya langsung sesak. Tanpa berkata apapun, ia mengangkat Ella ke dalam pelukannya dan membawanya menuju pondok. Namun sesampainya di sana, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Kapal-kapal Jepang kembali mendekati pulau itu. Mereka akan mendarat lagi. Tak punya pilihan, Allison membawa Ella kembali ke buah persembunyian. Kondisi Ella semakin buruk. Tubuhnya gemetar hebat. Melihat itu, Allison memutuskan untuk melakukan hal paling berbahaya, yaitu kembali menyelinap ke kamp Jepang untuk mencuri selimut. Ia menunggu momen saat penjagaan tampak longgar, lalu merayap menuju tenda terdekat. Setelah berhasil masuk, ia langsung meraih selimut yang terlipat rapi. Namun ketika hendak keluar, seorang tentara Jepang muncul tepat di depan pintu, samurai terhunus di tangannya. Kematian seorang sudah berdiri di depan mata. Namun, keberuntungan atau mungkin perlindungan ilahi masih berpihak pada Mr. Allison. Dengan gerakan refleks penuh naluri bertahan hidup, ia menusukkan pisaunya, menumbangkan prajurit itu sebelum suara pertempuran terdengar. Tidak ingin jejaknya ditemukan, Allison menyeret tubuh tersebut menuju pantai dan melemparkannya ke laut yang gelap. Sesampainya kembali di dalam gua, ia segera mengganti pakaian Ella dengan selimut hangat itu. Hari-hari berikutnya dihabiskan untuk merawatnya hingga akhirnya kondisi Ella pulih. Saat Ella terbangun, ia menatap sekeliling kebingungan. Apa yang terjadi? Kenapa kita kembali di gua? Allison menjawab dengan lembut, kau sakit selama 3 hari, dan Jepang kembali. Aku harus memastikan kau tetap hidup. Ella senyum lemah dan berterima kasih dengan tulus. Selimut itu, yang dibayar dengan nyawa seorang prajurit, menjadi bukti betapa besar perjuangannya. Keesokan harinya, Ellison melihat dari mulut gua bahwa tentara Jepang kini sedang membakar semak-semak di seluruh pulau. Ia bergegas masuk dan memberitahu Ella. Ella bertanya, apa yang mereka cari? Dengan wajah tegang Ellison menjawab, mungkin mereka menemukan mayat prajurit yang kubunuh waktu itu. Suasana gua mendadak mencekam. Dan tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki mendekat. Ellison segera menyuruh Ella bersembunyi, sementara ia bersiap menghadapi apapun yang terjadi. Namun sebelum siapapun memasuki gua, suara ledakan keras mengguncang pulau itu. Ellison keluar dan melihat langit dipenuhi pesawat milik negaranya. Rupanya pasukan sekutu telah tiba dan sedang membombardir pertahanan Jepang. Malam itu, di tengah gemuruh perang, Ellison mengatakan pada Ella bahwa ia mendapat panggilan hati. Ia harus turut terlibat agar nyawa prajurit dari pihaknya tidak banyak yang jatuh. Satu-satunya cara adalah mematikan artileri Jepang yang tersembunyi di pulau itu. Dengan tekad bulat, ia pergi dan rencananya berhasil. Tanpa artileri, Jepang tak berdaya dan akhirnya menyerah. Ketika perang mereda, Ella berlari menemui Ellison yang berdiri lemah, tubuhnya penuh luka, tetapi matanya tetap memancarkan keteguhan. Dengan suara perlahan, ia berkata, "Aku bahagia pernah mengenalmu, Ella. Dan ini adalah saat perpisahan kita. Pasukanku akan segera mendarat." Ella mencoba menahan air matanya. "Kau akan selalu ada di hatiku, apapun yang terjadi." Beberapa menit kemudian, pasukan sekutu benar-benar tiba. Mereka mengibarkan bendera kemenangan menandai berakhirnya konflik di pulau itu.
Ellison dievakuasi dan dibawa menuju kapal untuk dirawat, sementara Ella hanya dapat menatap kepergiannya dengan perasaan yang tidak dapat ia ungkapkan dengan kata-kata. Dan film pun berakhir.